ini kabar baik buat para konten creator seperti kita, khususnya buat kalian yang belum monetisasi, karena kalian bisa mendapatkan uang. Jadi ini adalah berita tentang YouTube Shorts ya. Kalau kamu belum tahu YouTube Shorts, pasti udah pada tahu ya. YouTube Shorts itu adalah format video pendek ya, berkisar 60 detik. Untuk mempromosikan YouTube Shorts ini, YouTube ini membuat program pendanaan untuk para kreator YouTube Shorts. Jadi YouTube akan memberikan dana sebesar 100 juta dolar ya. Ini pada bulan Mei kemarin YouTube mengumumkan akan mengalokasikan dana sebesar 100 juta dolar atau senilai 1,4 triliun ya untuk para konten creator YouTube Shorts. Dan semua kreator YouTube Shorts ini berhak mendapatkan dana ini walaupun kalian belum monetisasi atau channel kalian belum dimonetisasi. Semenjak bulan Mei itu kita bertanya-tanya kapan nih kira-kira dana dari YouTube ini bakal didistribusikan kepada kreatornya. Dan akhirnya semalam 14 jam yang lalu ya, YouTube mengumumkan melalui channel YouTube kreatornya bahwa YouTube Short Fund sudah dimulai, tapi tidak ke semua negara. Dan kabar baiknya, salah satu negaranya adalah Indonesia yang akan menerima distribusi dana dari YouTube ini. Makanya kenapa gue langsung bikin video ini, dan gue akan bikin video reaction ya, mungkin tentang video yang dibuat oleh si YouTube, official YouTube Creators channel tentang YouTube Shorts ini ya. Kita nonton bareng ya. Oke bro, ini gue udah ngambil capture dari screen gue ya. Ini adalah pengumuman dari YouTube. Kamu lihat ya, dari channelnya YouTube Creators nih, official. Langsung aja kita nonton videonya ya. Hey creators, let's talk about the YouTube Shorts Fund, where you can earn money for your shorts without needing to be in the YouTube Partner Program. I'll walk you through what the Shorts Fund is, who's eligible, and how payments work. So let's dive in. Let's First, go. what is the Shorts Fund? The YouTube Shorts Fund is a $100 million fund. Ya, pendanaan Shorts YouTube adalah pendanaan sebesar 100 juta dolar. That will be distributed to eligible creators over the course of 2021 and 2022. Nah, didistribusikan ke kreator yang berhak selama periode 2021 dan 2022. Jadi kita masih punya waktu bro ya. Each month, you can earn a Shorts bonus between $100 and $10,000. Nah, setiap bulan Anda bisa mendapatkan bonus Shorts antara $100 hingga $10,000 bro. Lanjut. US dollars from the fund, with the amount adjusted based on performance metrics like your channel's monthly Shorts views and where your... Oke, jadi tetap kita pakai YouTube memakai patokan views ya, dan juga lokasi dari penonton. Jadi mungkin lokasi kita Indonesia dengan lokasi di Amerika mungkin nilai bonusnya berbeda ya. Tapi kita belum tahu berapa nilainya, nanti aja kita lihat gimana realisasinya ya. Yang penting sekarang kita udah bisa tahu nih. Who can receive a Shorts Siapa yang bonus? bisa menerima Creators who bonusnya? make original shorts on YouTube may receive a bonus. Even creators who aren't in the YouTube Partner Program. Creators yang membuat konten original untuk YouTube Shorts, dan bahkan kreator yang belum monetisasi, channelnya belum monetisasi, berhak menerima bonus ini bro. Ini penting ya. Jadi kita masih punya kesempatan walaupun kita YouTuber pemula. Each month we'll reach out to thousands of creators based on their channel's Shorts performance in the previous month. All of your Shorts videos will count towards your Shorts performance each month that they receive views, not just the month that they were posted. And eligibility refreshes every month. So even if you don't qualify one month, you might qualify the next month. Jadi setiap bulan YouTube ini akan menganalisa channel-channel yang memiliki YouTube Shorts dan akan menentukan channel mana aja yang berhak menerima bonus. Dan kalau kita terkualifikasi, kita akan diberitahu oleh YouTube. Dan kalau misalkan bulan ini kita nggak kualifikasi, tapi bulan berikutnya kualifikasi, kita bisa dapat bonus juga. Jadi nggak harus dari awal udah terkualifikasi. Jadi setiap bulan itu dia akan riset ya menurut YouTube nih. So keep creating new Shorts content. We review each channel before notifying them about their Shorts bonus. So here are a few requirements to keep in mind. Persyaratannya Your ya. channel must have uploaded an original short to YouTube in the last 180 days. Channel kita harus mengupload YouTube Originals ya, short yang konten original, konten asli ya, dalam 180 hari terakhir. Your content needs to adhere to our community guidelines, copyright, Mematuhi and pedoman monetization komunitas. policies. Channels uploading content with watermarks or logos from third-party social media platforms. Oke. Channel yang mengupload konten dengan watermark atau logo dari pihak lain ya. Banyak banget kita lihat sekarang YouTube Shorts-nya yang langsung upload video dari TikTok, ada watermark TikTok-nya, dan itu nggak akan bisa kualifikasi ya untuk dapat bonus ini. Jadi akan langsung disqualified lah istilahnya.
won't be eligible. Any re-uploaded, non-original content, like unedited clips from movies or TV shows, yang re-upload dan tidak original content tidak akan dihitung. Ya. Seperti klip tanpa edit. Nah, klip tanpa edit. Jadi kalau kamu pakai klip-klip gratis ya, klip-klip Creative Commons, kita edit dulu dan kita kasih value, kita komentar kayak, kalau nggak kita kasih transisi antara klip ya, kita mau menyampaikan sesuatu dengan klip tersebut, jadi nggak masalah ya. clips from movies or TV shows also won't be counted. You must be in an eligible country and you must be an eligible country. Ya, ini penting banget mau gue bahas nih. Ya. Eligible country, jadi YouTube ini tidak langsung serta-merta membagikan bonus ini ke semua negara, bro, hanya beberapa negara. Dan ini kabar baiknya. Kita lihat di sini. Langsung aja kita buka websitenya ya, YouTube Short Fund. Dan ini adalah negara yang eligible, ya, yang berhak menerima bonus. Salah satunya adalah Indonesia, bro. Dari 10 negara, Indonesia salah satunya, bro. Dari berapa negara di dunia, Indonesia salah satunya. Jadi ini tandanya YouTube ini sudah menaruh perhatian terhadap konten-konten kreator di Indonesia. Jadi ini ya good newsnya. Kabar baiknya kenapa gue langsung bikin video ini mau kasih tahu ke kalian, karena negara kita Indonesia sudah berhak menerima bonus dari YouTube Shorts. Makanya kenapa gue mau bikin video ini supaya kalian ya, apalagi kalian yang belum monet, langsung bikin shorts, bro. Lanjut ya. And you must be above the minimum age requirements to manage your own Google account. And if required, have your parent or legal guardian's permission. Okay. Now let's walk through what happens if you're eligible. First, you'll need to claim your Shorts bonus. If you're eligible for a Shorts bonus, you'll get an email and a notification from YouTube around the 8th to the 10th of the month, asking you to claim your bonus. Dan kita This harus is really mengklaim important bonusnya. because if you don't claim your bonus by the 25th of the month, it may expire. And keep in mind that you'll need to claim your Shorts bonus each month that you're eligible for one. Nah, jadi setiap bulan sebelum tanggal 25, kalau channel kamu sudah masuk kualifikasi untuk mengklaim bonus, kamu harus klaim, karena lewat dari tanggal 25 angus, bro, bonusnya ya. Sayang banget. To claim the bonus, you'll need to complete 2 steps. Accept terms and link an active AdSense account to your channel. If you already have an AdSense account linked to your YouTube channel, once you accept the terms, you'll be all set and your bonus will officially be claimed. If you don't have a linked AdSense account, you'll be asked to link an existing account or to create a new one. Jadi buat kalian yang sudah punya akun AdSense ya, mungkin yang channel yang udah monet atau enggak pemain-pemain blog dulu yang udah sempet pakai AdSense, bisa langsung menautkan ya, bisa langsung taruh linknya biar ngelink ke bonus YouTube Short tadi. Jadi nggak masalah kalau kalian belum punya akun AdSense juga. YouTube akan memandu kamu melalui email untuk bikin akun AdSense untuk menerima bonus dari YouTube Shorts. The email or YouTube notification will lead you through this process. It can take a few days to link an AdSense account to your channel, but once it's complete, we'll send you an email confirming whether your bonus has been claimed. Once your short bonus is claimed, how do you get paid? If you've been paid by AdSense before, you should expect to receive your payment between the 21st and the 26th of the following month. For example, if you claimed a Shorts bonus in August, you should receive your bonus payment in September. If you've never received a payment from AdSense before, you'll need to complete your payment details. Note that this process can take several months, but as long as you've claimed the bonus, the balance will remain in your AdSense account until payment can be issued. Once your AdSense account is fully set up to receive payments, you'll be paid between the 21st and the 26th of the month. If you're part of an MCN or a network, you'll receive your Shorts bonus payments from your MCN or network. Let's go through a quick recap of the Shorts bonus payment timeline with an example. Let's say that you're eligible for a bonus based on your August Shorts performance. You'll be notified in early September to claim your bonus by September 25th. Once you've completed the steps to claim your bonus, you'll wait for payment from AdSense. If you're set up to receive payment, expect to receive your payment between the 21st and the 26th of the month after you've claimed the bonus. In this case, you claimed the bonus in September, so you would be paid in October. If you need Nah, jadi ini panjang juga ya proses pembayarannya ya. Misalnya sekarang kita di bulan Agustus, kita eligible lah ya. Channel kita bisa pakai shorts nih, dapat bonus nih.
Terus akan di bulan berikutnya, bulan September baru dikasih notifikasi tanggal 1 nih, lu dapat bonus nih. Kita harus mengklaim bonus tersebut sebelum tanggal 25 September ya. Oke, let's say kita udah klaim bonusnya, baru bonus itu masuk ke AdSense kita tanggal 21 sampai tanggal 26 bulan berikutnya di Oktober. Ya, jadi makan waktu 2 bulan. Kayak gitulah ya. To set up payment details in AdSense, you will receive the payment once these steps are completed. And remember, this same process will repeat every month. The YouTube Shorts Fund is just the first step in our journey to help creators earn money for their shorts. So stay tuned for more updates as we add additional countries and features. And for more information about what we've covered, check out the links in the description. Thanks for helping create an amazing Shorts community. Oke bro, itu tadi berita singkatnya ya dari YouTube, dimana gue ngerasa ini sangat penting buat para content creator untuk mengetahuinya ya, karena YouTube Shorts ini memberikan bonus kepada content creator YouTube Shorts hanya untuk beberapa negara dulu nih, dan salah satunya adalah negara kita Indonesia. Jadi kenapa gue mau kasih tahu ini? Biar kalian juga semangat untuk bikin konten dan bisa menerima bonus dari YouTube ya. Dan salah satu hal yang baiknya, YouTube Shorts ini bisa dilakukan oleh semua. Bahkan kalau channel kamu baru buat, kamu belum monetisasi, kamu sudah berhak mendapatkan bonus asalkan YouTube Shorts kamu sudah mendapatkan view dan menurut YouTube layaklah untuk mendapat bonus. Jadi sekali lagi gue mau tekankan buat kalian YouTuber pemula, segera buat Shorts ya, buat kita bisa menerima bonus ini, karena negara kita sudah termasuk negara yang dipilih oleh YouTube untuk menerima bonus ini ya. Jadi tetap semangat. Aku akan menjelaskan apa sih YouTube Shorts itu dan gimana cara untuk membuat YouTube Shorts. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Mungkin sebagian besar dari kita masih banyak yang belum tahu apa itu YouTube Shorts. Jujur, aku juga termasuk baru gitu kan mengetahui adanya si fitur YouTube Shorts ini. Setelah aku pelajari dan setelah aku coba, ternyata banyak banget manfaatnya. Jadi aku pengen sharing ke kalian fitur terbaru dari YouTube ini. Sebenarnya apa sih YouTube Shorts ini? Nah, supaya kalian punya bayangan gitu kan. Secara simpelnya ya, aku tuh ngasih tahu YouTube Shorts itu seperti kayak Instagram Story gitu kan. Bentuk videonya vertikal, tapi bedanya adalah kalau Instagram Story kan biasanya cuma bisa terpasang atau cuma bisa publish selama 24 jam kan, setelah itu hilang. Atau mungkin kayak story YouTube itu juga sama, bentuknya video vertikal juga, tapi dia cuma bisa bertahan selama 7 hari atau 1 minggu, kalau udah lewat itu hilang gitu aja. Nah, kalau YouTube Shorts ini kalian diberikan kebebasan gitu kan untuk membuat konten singkat, tapi tuh nggak ada masa berlakunya gitu loh, jadi akan terus ada di channel kalian. Kemudian tujuan dari YouTube Shorts ini apa sih? Yang aku lihat ya dari YouTube Shorts ini, dia memiliki tujuan yang pertama, yaitu adalah untuk memberikan kepada konten kreator gitu kan, supaya dia tuh bisa bikin konten secara singkat. Misalkan nih, aku kan channel aku seputar YouTuber pemula, aku ngebahas topik-topik secara singkat, 5 aplikasi yang digunakan untuk YouTuber pemula, 5 peralatan yang digunakan untuk YouTuber pemula pakai handphone, atau mungkin kayak 5 tips untuk menjadi YouTuber sukses cuma modal handphone. Nah, di situ aku bikin secara singkat supaya orang tuh tahu gitu kan, kayak channel Adlina tuh seputar ini loh nanti isinya. Nah, kemudian tujuan lainnya selain bikin video singkat, yaitu sekaligus juga mempromosikan channel kita secara singkat. Jadi orang nggak perlu nontonin video kita yang durasinya panjang-panjang itu untuk mengetahui ini si channel tentang apa sih. Tapi dengan orang melihat YouTube Shorts kita, itu udah bisa menggambarkan, oke, di channelnya si A itu ngebahas tentang ini, channelnya B ngebahas kebanyakan tentang ini, kayak gitu. Jadi selain untuk membuat konten singkat, itu juga sekaligus untuk mempromosikan channel kita secara singkat tanpa harus orang tuh nonton secara keseluruhan video panjang kita. Nah, kemudian ini juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa menambahkan subscribers, karena kalau misalkan dia tertarik nih dengan YouTube Shorts kita, dengan video singkat kita, dia akan mengunjungi channel YouTube kita dan juga insya Allah gitu kan bisa juga nge-subscribe channel kita.
Karena biasanya orang itu kan kepo gitu ya. Kalau misalkan dia sudah tertarik nih dari YouTube Shorts-nya, tidak menutup kemungkinan dia akan mengunjungi channel kita untuk melihat detail penjelasan video kita yang panjang lebar, yang lebih detail, yang lebih informatif lainnya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan supaya menarik orang subscribers kita gitu kan, calon subscribers kita untuk mensubscribe channel kita. Pasti kalian bertanya-tanya, nah terus gimana nih caranya bisa untuk menggunakan si fitur YouTube Shorts ini? Karena kan kebanyakan ya pada umumnya fitur-fitur YouTube terbaru gitu ada syarat kayak minimal subscribers lah atau sejenisnya. Nah tenang aja nih, kabar gembira buat kalian, kalau fitur YouTube Shorts ini tidak ada syarat apapun. Jadi baik kalian yang baru bikin channel, yang masih 0 subscribers, ataupun kalian yang udah channelnya lama, itu udah bisa langsung pakai fitur YouTube Shorts ini. Jadi nggak perlu misalkan nunggu minimal 1000 subscribers atau mungkin jam tayang sekian, itu nggak perlu. Kalian bisa langsung pakai atau bisa gunakan si YouTube Shorts ini. Nah, format dari video YouTube Shorts ini adalah kalian bikin videonya dalam bentuk vertikal, yaitu berdiri kayak gini ya, handphonenya bukan yang handphone yang tiduran buat bikin YouTube landscape gitu kan, tapi bentuknya vertikal. Terus juga durasi dari videonya itu adalah maksimal 60 detik. Tapi sayangnya fitur ini baru tersedia di India, yang mana tersedianya itu dalam artian kalian bisa langsung ngeklik menu dari YouTube Short ini. Tapi tenang aja, buat kita nih di Indonesia itu meskipun belum muncul fitur dari YouTube Shorts ini, tetap bisa mengupload dan juga menggunakan YouTube Shorts. Yaitu caranya adalah dengan memberikan atau menambahkan hashtag Shorts di bagian judul video atau di bagian deskripsi video. Aku udah nyoba nambahin hashtag Shorts di judul video aku, terus juga di bagian deskripsi video aku, itu beneran langsung bisa menggunakan fitur dari YouTube Shorts ini. Nah setelah ini aku bakal kasih tau ke kalian gimana caranya untuk mengupload YouTube Shorts bisa menggunakannya. Cara pertama yang bisa kalian lakukan untuk membuat video Shorts, kalian upload video seperti biasa, tapi syaratnya yang aku bilang ya sebelumnya, videonya tuh harus vertikal, berdiri kayak gini. Terus kalian bisa menambahkan hashtag Shorts di judul maupun di deskripsi. Ini aku kasih contoh dulu untuk video yang aku bikin shortsnya itu di bagian judul. Nah kalau udah kayak gini tinggal save. Cara yang kedua adalah aku akan menambahkan hashtag Shorts di bagian deskripsi dari video vertikal yang udah aku upload. Di sini aku udah tambahin caption sedikit ya bagian deskripsi. Terus aku ketik hashtag Shorts. Kemudian aku pilih save. Ini aku contohin pakai channel aku yang biasa aku suka bikin tutorial ya, bukan channel utama aku. Nah di 3 video teratas itu udah aku kasih hashtag Shorts baik di judul maupun di deskripsi. Tapi kalau misalkan kayak gini doang, ini belum muncul videonya di bagian home aku. Jadi orang tuh belum bisa ngelihat video Shorts aku di bagian awal tuh, masih belum ada. Dan sekarang aku pengen kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk menampilkan video Shorts di bagian home dari channel kita. Caranya adalah kita menuju ke YouTube Studio. Pencarian di Google ini browser aku pakai Google Chrome, terus pilih yang paling atas YouTube Studio. Dan kalau udah terbuka dashboard dari channel YouTube kalian, kita pilih yaitu di sebelah kiri itu ada menu. Kita pilih yang menu 2 terbawah yang logo tongkat kayak gini. Ini adalah menu penyesuaian channel, langsung aja diklik. Nah, kalian pastiin udah setting tata letak channel custom kalian kayak gini. Dan di bagian bawah, bagian unggulan, kita pilih yang tambahkan bagian. Kita pilih yang video singkat. Nah, ini akan mengelompokkan video singkat yang udah kita kasih hashtag Shorts. Di sini totalnya ada 3 video, langsung aja klik publikasikan. Nah ini setelah tadi udah kita tambahkan galeri shortsnya, aku pengen kasih lihat ternyata emang butuh beberapa waktu ya, beberapa saat untuk si galeri YouTube shortnya itu muncul. Nah ini aku scroll paling bawah. Nah tuh kan udah ada shorts tuh kayak gini. Ini adalah galeri shorts kita. Nah seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, kalau misalkan orang lain nonton video kalian dari galeri shorts ini, dia nggak akan menambahkan jam tayang, kecuali kalau dia nontonnya dari yang video kayak gini, ini baru bisa menambahkan jam tayang. Ini aku kasih contoh aja, kalau misalnya di play, dia bentuknya vertikal kayak gini, nanti orang tuh bisa nge-like, bisa komen juga, bisa share video kalian tuh kayak gini, jadi tinggal scroll aja ke atas bawah.
Setelah kalian sudah memahami nih cara untuk membuat YouTube Shorts, terus juga cara untuk memasangnya di channel kalian gitu kan, supaya ada galeri YouTube Shorts itu, aku pengen kasih tau fakta-fakta seputar YouTube Shorts. Yang pertama, faktanya adalah YouTube Shorts ini tidak akan menampilkan iklan. Misalkan nih, kayak channel aku kan sudah lolos monetisasi ya, aku sudah bisa menghasilkan uang dari video-video yang aku upload. Tapi untuk di YouTube Shorts ini tidak akan muncul iklan, yang artinya tidak menambahkan dari pendapatan aku gitu kan, kecuali kalau misalkan kalian atau subscribers aku nontonnya itu di bagian channel ya, di bagian video yang aku upload, bukan dari galeri si YouTube Short tersebut. Fakta yang kedua adalah YouTube Shorts atau video Shorts ini tidak menambahkan jam tayang. Artinya nih, buat kalian yang masih berjuang untuk mencapai persyaratan monetisasi yaitu 4.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir, kalau misalkan ada subscribers kalian yang nonton dari galeri YouTube Shorts, itu tidak menambahkan jam tayang kalian. Tapi kalau misalkan mereka nontonnya dari channel YouTube, yaitu dari video yang kalian upload, itu bisa menambahkan jam tayang. Fakta yang ketiga, nah kalau misalkan sebelumnya dia itu tidak bisa berkontribusi dalam menambahkan jam tayang, tapi tenang aja, kalau subscribers yang didapatkan dari hasil penayangan YouTube Shorts itu tetap dihitung dan bisa menambahkan pencapaian syarat kalian untuk mencapai syarat monetisasi. Fakta yang keempat adalah YouTube Shorts ini masih dalam bentuk beta, yang artian kayak masih dalam bentuk uji coba gitu, dan pastinya kedepannya akan terus mengembangkan fitur dari YouTube Shorts ini, dan juga semoga aja kedepannya bisa dimonetisasi dari YouTube Shorts ini. Yap, itu dia tadi adalah penjelasan seputar dengan YouTube Shorts dan juga cara untuk membuat dari YouTube Shorts. Semoga video kali ini bermanfaat ya.